Dan kamu, Pak? Siapa kamu? Saya dengan Doraemon. Lagi ngapain ini kayak gini? Ini saya lagi naik ritual sama saya. Ritual apa? Oh, bener kan pocongnya kamu kan? Mau punya anak. Edan kamu, Pak. Kamu yang edan. Kamu yang sebagai gila. suaminya, kamu edan ini, Mas. Ya biar aja orang. Ini, Pak, pakai bantal nanti lama-lama barang dia tuh nanti. Jangan mengganggu saya kamu. Pergi kamu ke sini. Assalamualaikum saudara-saudaraku yang saya sayangi. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyuguhkan konten inspiratif dan mendebarkan. Siapa yang tidak tertarik dengan cerita mistis yang mampu memacu detak jantung? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas praktik penipuan oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai seorang kiai dan menggunakan pengobatan sesat melalui media benda yang dibungkus dengan kain putih untuk ritual pocong keramat demi menipu dan mengambil uang dari para korbannya. Bahkan lebih parah lagi, penipu tersebut menodai korban-korbannya melalui aksi tak sadarkan diri. Ritual sesat macam apa sebenarnya yang dilakukan oleh pelaku? Dan bagaimana Kang Ujang Bustomi berhasil membongkar tabir kejahatan dari penipuan tersebut? Baiklah, jangan pernah beranjak dari tempat duduk kalian, karena kita akan menyajikan konten yang sangat mencengangkan perhatian. Dengan tema kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi bongkar total penipuan, ritual pocong keramat berkedok pengobatan kiai sesat. Yuk, mari kita simak bersama-sama kisah ini dengan hati yang terbuka dan semangat yang membara. Selamat menyaksikan. Kisah ini dimulai dengan suasana pemandangan yang asri dan udara yang sejuk. Namun, ketika malam tiba, suasana berubah dengan drastis. Dalam kegelapan, sosok guru spiritual dakwah, Kang Ujang Bustomi, muncul di depan rumah warga. Meskipun nampak dengan mimik wajah yang cemerlang dan senyum yang mempesona, matanya terlihat sayu. Padahal, ia berusaha menutupi ketegangan di malam itu untuk mengungkap sebuah misteri yang akan menguji ketabahan dan keberanian siapapun yang terlibat di dalamnya. Beliau berada di sana untuk menjalankan misi khususnya, Densus 101 anti pengeceritan, ketika mendapatkan kabar mengenai seorang praktisi yang mengaku sebagai seorang kiai bernama Arifin. Sang kiai disebut-sebut memiliki kelebihan karena memiliki kodam yang sangat aneh, yaitu kodam pocong keramat. Konon, kodam tersebut mampu memenuhi segala hajat orang-orang yang memintanya. Terlebih lagi, dalam hal pengobatan pasangan yang sulit memiliki keturunan. Akan tetapi, masalah besar yang menjadi puncak dalam pengobatan tersebut adalah bahwa pasien perempuan harus bersedia untuk melakukan tindakan yang sangat menjijikkan, meniduri, serta mencium pocong tersebut. Jadi ada dua pocong. Pocong yang di depan sama pocong yang di dalam. Nah, saya ada korban di sini. Dia cerita sama saya. Dia waktu itu dia pengen punya keturunan. Dia datang ke sini karena dia saking pusing sama mertuanya itu disindirin aja agar punya turunan. Dia datanglah ke sini ke Ki Arifin. Setelah datang ke sini kata dia ada pocong yang pertama itu dia tumpakin. Nah setelah numpakin pocongnya langsung dibawa ke kamar. Nah ternyata di kamar itu dia bukan pocong, itu dukunya yang berbentuk pocong jengat. Yes, ngecerit maneng, hurap ngecerit. Ini nih anaknya bener nganak meteng nganak, meledos wetengnya parah. Informasi tentang praktik spiritual yang menyesatkan ini menarik perhatian Kang Ujang, dan ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengobatan yang dilakukan oleh oknum Kiai Arifin. Beliau merasa bahwa praktik semacam ini amat sangat tidak etis dan menyesatkan pola pikir kehidupan masyarakat.
Setelah tiba di tempat tujuan, Kang Ujang Bustomi disambut oleh seorang wanita yang cantik dan jelita, yang ternyata adalah seorang pasien dari Kiai Arifin. Sayangnya, wanita tersebut tidak mengizinkan beliau untuk masuk karena ia adalah pasien yang terakhir yang sudah mengantri lama untuk mendapatkan pengobatan. Ya sebentar aja, sebentar aja. Ya udah nggak boleh ketemu sama beliau juga nggak apa-apa. Yang penting saya mau masuk. Mau nunggu, mau tidur di dalam juga nggak apa-apa. Ya udah, boleh. Setelah berusaha meyakinkannya dengan tulus, akhirnya ia diperbolehkan masuk. Di dalam rumah tersebut, Kang Ujang menyapa seorang pria yang berpenampilan seperti seorang kiai dan menjelaskan maksud kedatangannya. Ternyata, pria yang berada di hadapannya hanya seorang anak buah dari Kiai Arifin yang membantu melayani tamunya. Kang Ujang pun langsung menanyakan praktik pengobatan yang dilakukan oleh Kiai Arifin. Apakah benar seperti kabar yang beredar di masyarakat sekitar? Dengan bangganya, orang tersebut menjawab bahwa pengobatan yang mereka lakukan memang nyata dan telah membantu banyak orang. Namun, semakin banyak informasi yang diberikan oleh anak buah Kiai Arifin, semakin membuat beliau yakin bahwa praktik pengobatan Kiai Arifin sangat tidak masuk akal dan menyesatkan bagi masyarakat. Ketika itu, Kang Ujang Bustomi merasa sangat gelisah ketika melihat seorang wanita melakukan sesuatu yang begitu aneh dan di luar nalar manusia, padahal suaminya masih berada di sampingnya. Rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk memahami persoalan yang sedang muncul membuat beliau penasaran. Ia pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada anak buah Kiai Arifin. Itu maksudnya pocong keramat itu buat apa? Itu ada perempuan naikin pocong itu buat apa? Ini perempuan ini sudah lama berumah tangga tapi belum punya anak. Oh. Makanya ini lagi ritual supaya punya anak. Gitu. Oh, biar punya anak itu. Betul. Nah, kalau saya yang mandulnya, berarti saya numpakin pocong dong? Betul, numpakin pocong sambil diancam begitu. Oh, diancung-ancung gitu. Iya. Sampai nge-treat atau gimana? Ya, sepuasnya. Oh, sepuasnya. Iya. Itu Ada yang obatnya. di kamar itu siapa lagi tuh lagi ada pocong? Pasien juga itu. Oh, pasien juga Pasien sama. juga itu. Lagi mandul juga. Lagi ritual juga. Nah, konon katanya saya dapat informasi nggak tahu bener atau tidak. Konon pocongnya ada 2 bener. Betul. Di sini sama di kamar. Sama di kamar ada. Oh, berarti ini numpakinnya 2 kali. 2 kali. Di sini sama yang di kamar. Sama di kamar ritualnya. Oh. Situasi semakin memburuk ketika Kang Ujang mengetahui bahwa sang perempuan harus melanjutkan ritual dengan pocong kedua yang ada di dalam kamar setelah melakukannya dengan pocong pertama. Hal ini menjadi semakin menyakitkan bagi Kang Ujang. Setelah mengetahui metode pengobatan yang sangat aneh, beliau semakin penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang praktik spiritual yang dilakukan oleh komplotan sesat tersebut. Tapi, yang membuatnya semakin terkejut adalah ketika mengetahui bahwa mereka meminta mahar yang sangat mahal dari calon pasien sebelum melakukan ritual pengobatan. Bahkan, hal yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika mengetahui bahwa sang perempuan harus melepaskan celana dalamnya sebelum melakukan ritual pocong keramat itu, hingga semakin membuat beliau tercengang dan sangat resah. Namun, ketika beliau mencoba meminta izin untuk berbicara dengan sang pasien, anak buah Arifin tidak mengizinkannya dan malah panik serta membawa sang pasien ke dalam ruangan tanpa memberikan penjelasan yang baik mengenai situasi tersebut. Keadaan yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang ketika si pelaku penipuan mulai menutup-nutupi kejanggalan atas ritual pengobatan yang telah mereka lakukan. Semakin Kang Ujang Bustomi mempelajari situasi, semakin ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan tidak masuk akal. Situasi semakin membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, membuat Kang Ujang semakin bertekad untuk membebaskan masyarakat dari praktik pengobatan sesat yang sangat membahayakan. Ia tidak akan mundur sampai kebenaran benar-benar terungkap. Saya mau ngelihat pocong yang di dalamnya seperti apa. Kan ini saya sudah lihat nih, pocong nih. Ya. Ini pocong. Nah, saya mau ngelihat pocong yang di dalamnya. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak ada boleh yang masuk kecuali pasien. Itu jangan-jangan pocongnya si kiainya itu yang lagi tegang gini. Jangan fitnah kamu. Oh, jangan fitnah. Fitnah itu. Nah, sekarang ada pocong di sana tumpah-tumpahan, numpak. Pocong bukan tumpah-tumpahan. Fitnah kamu. Soak kamu, Pak. Bukan saya yang soak. Kamu yang soak. Kenapa saya yang soak? Yang ngata-ngatain Bu Kiai.
Nah, Apa dari pocong? nah sekarang pocong di sini dia ditumpakin. Di sana jangan-jangan kamu ditumpakin juga sama guru Mau kamu. apa? Mau cari Dan, Pak. mati? Bukan saya yang edan. Kamu yang mau cari mati. Ih, kamu datang ke sini. Minggir Pak, saya mau ketemu sama dia. Tidak bisa. Jangan Tidak bisa. Tidak bikin bisa. saya emosi Pak. Tidak bisa. Lu akan emosi sekarang. Jotos sama saya kamu. Boleh kalau berani. Kamu berani. Acak kamu. Duduk kamu. Edan kamu. Kamu waras kamu. Soak kamu Pak. Kenapa saya nggak boleh ketemu sama dia? Itu aturan guru. Aturan gimana? Ya sekarang logikanya gimana? Masa pocong itu bisa ngasih turunan? Masa cukup digesrek-gesrek kayak gitu? Kenyataannya. Saya curiga yang di dalam itu pocongnya pocong yang ada tegang-tegang kayak gini. Tidak. Kamu jangan fitnah kamu. Guru kamu yang jangan-jangan yang numpakin. Tuh, kamu. Marah kamu. Perlu tahu kamu. Kamu suaminya kenapa diam aja? Ya itu kan harus ritual. Nah itu ditumpakin Pak, saya yakin dia ditumpakin. Tapi saya nggak percaya Pak. Kok nggak percaya Edan kamu? Ya itu kan baru ritual pertama, ritual kedua pasti punya anak Pak saya. Suami macam apa kamu? Ya saya juga pengen punya anak Pak, banyak yang berhasil katanya. Banyak yang berhasil gimana? Yang ada dia yang metengin. Parah kamu. Nggak ada pocong ditempel-tempelin kayak gitu Potong sebenarnya. keramat Mas. Pocong keramat apa? Yang ada dia bantal itu. Pocong Edan, soak kamu. Parah. Kamu itu lagi kemasukan setan. Istri kamu itu nanti lagi ditumpakin. Parah kamu. Ngaku aja kamu, tumpakin kamu. Nah, ngapain kamu? Ritual. Kamu siapa? Yes. Ada apa kamu sini-sini? Edan kamu Pak. Kamu yang edan. Kamu itu yang edan. Ngapain datang-datang marah-marah sama saya? Itu perempuan? Iya perempuan. Ingin punya anak. Mandul itu. Oh, pengen punya anak? Iya. Terus kenapa malah mendakum kayak gitu? Ya kan ritualnya begitu. Kok mendakum kayak gitu Pak? Iya. Dari kiai. Jangan-jangan kamu ditumpakin sama Enggak. Jangan bohong. Jangan macam-macam kamu. Enggak tahu ilmu saya. Jangan bohong kamu. Tidak. Itu perempuan. Iya. Kamu di sini. Kamu nggak pakai baju. Dianya meleding. Ngaceng Pak kamu. Udah kamu jangan macam-macam sama saya. Jangan macem-macem. Iya datang-datang kok nuduh enggak. Soak. Ngapain kamu yang soak? Berani sama saya? Ngaku aja Pak. Tidak. Sesat. Kamu yang soak tuh. Pocong apa itu? Itu pocong keramat. Ya, pocong Tuh, keramat. pocong keramat di dalam celana kamu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Semplak tuh sama saya kamu pocongnya. Tidak bisa. Mau berani sama saya? Silakan. Sok.
Apa kamu? Duduk sini kamu. Parah kamu. Ngaku kamu. Kamu nuntupakin. Kenapa tidak, Pak? Saya nggak mau bicara. Sekarang logikanya begini. Itu tadi perempuan gini-gini digucar-gucar sama pocong. Perempuannya di atas. Terus pocongnya ada 2. Di sini. Sama di dalam. Saya mau nggak tahu apa-apa. Pocong keramat apa kamu? Nih yang keramat ini nih yang tegang kamu. Soak kamu, Pak. Kamu yang soak. Mana ada kamu jangan ngeramat-ngeramatin. Jangan nyesat-nyesatin orang. Kamu yang soak itu. Kenapa saya yang soak? Saya nggak tahu apa-apa. Ya nuduh itu ada badan mengkurap, Pak. Saya mah suruh perintah Perintah apa? sama Pak Kiai. Jangan ngomong Kiai, dia setan, Pak. Dia siluman. Saya nggak tahu. Tahu siluman? Nggak tahu. Kamu juga siluman, Pak. Mau saya karungin kamu, masukin ke botol kamu. Silakan kalau berani. Hajar sama saya. Kamu punya istri? Punya. Dia punya suami nggak? Katanya punya. Terus kenapa ditumpakin, Pak? Enggak ditumpangi itu punya Kenapa? punya anak. Terus istri kamu kalau saya tumpakin boleh nggak? Tidak boleh. Lah, sama, Pak. Kamu jangan ngotor-ngotorin dunia spiritual. Kamu alasan-alasan pocong keramat. Yang ada barang kamu tuh yang keramat. Udah jangan banyak bicara. Ya kamu yang jangan banyak bacot. Berani lagi. Mati tuh kamu. Saya keluarkan lagi. Cecak nih kamu. Marah. Dan Pak, kamu dobrak istrinya. Suruh pulang istrinya daripada kamu dibodohin kamu. Tapi saya udah ngikutin cara dia harus begitu katanya, Mas. Kayak gitu apa kamu? Ya ngikutin ritualnya dia. Ritual pertama kan harus di sini. Saya ngomong baik-baik, jangan saya sampai kamu gamblang sama saya kamu. Mau saya kepret kamu. Dan aja kamu. Meskipun telah beradu kesaktian dengan para anak buah Arifin dengan sangat hebat hingga Kang Ujang Bustomi berhasil melawan lawannya satu persatu, akan tetapi ia masih merasa kurang puas dengan hasilnya. Beliau merasa bahwa masih ada tugas yang harus diteruskan untuk membasmi praktik kejahatan dari Arifin dan anak buahnya. Kang Ujang semakin bertekad untuk mencari tahu kebenaran dan membebaskan masyarakat dari praktik pengobatan sesat yang sangat membahayakan. Saat melakukan tindakan dobrak paksa, beliau sangat kaget ketika melihat Arifin yang mengaku sebagai seorang kiai melakukan perbuatan sangat menyakitkan hatinya. Beliau melihat Arifin melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan, sangat hina, dan tidak mungkin untuk dipertanggungjawabkan lagi. Perbuatan Arifin itu merusak hati beliau,
dan mengguncangkan hatinya karena seharusnya sosok seorang kiai yang suci tidak boleh melakukan dosa besar seperti Dan kamu, itu. Pak? Siapa kamu? Saya dengan Doraemon. Lagi ngapain ini kayak gini? Ini saya lagi naik berritual sama saya. Ritual Saya apa? ini Oh bener kan pocongnya orang kamu kan? nggak mau punya anak. Edan kamu Pak. Kamu yang edan. Kamu yang sebagai gila. suaminya kamu edan ini Pak. Ya biar aja orang Ini punya Pak ritual, siapa pakai yang punya anak? bantal nanti lama-lama barang Kamu dia jangan tuh mengganggu. Jangan mengganggu saya kamu. Edan. Pergi kamu ke sini. Walaupun begitu, Arifin sama sekali tidak merasa bersalah atau malu dengan perbuatan yang dilakukannya. Tidak hanya itu, bahkan kedua anak buah Arifin justru mendukung dan merasa terganggu dengan kehadiran Kang Ujang. Nampaknya mereka termasuk orang-orang fanatik dan buta terhadap kebenaran. Kondisi itu semakin menyulut kemarahan beliau dan terpaksa menghajar mereka guna mempertahankan kebenaran. Namun, situasi semakin memburuk ketika anak buah Arifin merasa tidak terima dengan perlakuan Kang Ujang dan akhirnya mereka melakukan perlawanan. Setelah melakukan perjuangan sengit, Kang Ujang Bustomi akhirnya mampu mengalahkan anak buah Arifin dalam sekejap mata. Akan tetapi, melihat bahwa orang tersebut masih belum menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, beliau semakin marah dan bertindak lebih keras lagi. Beliau terus-menerus menyerang bertubi-tubi tubuh lawannya sampai menusuk ke dalam. Sehingga orang itu merintih kesakitan dan akhirnya meminta ampun kepada Kang Ujang. Minggir kamu. Mau apa? Kasihan Pak, itu istri kamu lagi ditumpahkan. Ya kasihan dia kan belum punya anak, yang punya anak lagi ritual. Ritual apa Masih kamu? kok ganggu terus dari tadi. Ya kamu suaminya aja lagi bejat kamu. Ya saya lebih percaya kiai ini daripada bualan-bualan kamu itu. Percaya apa, dia siluman loh. Dia Ya setan. banyak buktinya yang Buktinya apa? Ya Yang dia yang belum punya anak dari ngeceritain. punya anak. Ya dia yang ngeceritain pasti punya anak lah. Parah aja terus kamu. Mas. Ini pulang aja, ngapain Parah ganggu aja kami. Kang Ujang Bustomi mencoba membubarkan sang dukun yang sedang melakukan ritual pocong keramat. Namun sang dukun meradang dan terjadi percekcokan di antara mereka. Akibatnya, beliau terpaksa menghajar sang dukun yang memicu adu kesaktian antara Kang Ujang dan sang dukun. Perlawanan mereka memancarkan energi spiritual yang kuat, sehingga suhu ruangan semakin membara. Situasi semakin memanas dan sangat mencekam ketika sang suami dari pasien yang melakukan ritual pocong tadi ikut membantu sang dukun untuk mengalahkan Kang Ujang. Tapi, hal tersebut sama sekali tidak membuat Kang Ujang gentar, bahkan kesemangatnya semakin membara untuk menghadapi mereka semua. Jiwa petarung dan aura mistis semakin terlihat jelas dari kedua pihak yang berkonflik. Aksi duel mereka sangat intens dan penuh dengan kekuatan spiritual yang membuat siapa saja yang menyaksikannya merinding dan takjub. Keduanya tidak memandang waktu dan semakin mengeluarkan kekuatan yang sepertinya tidak bisa diredam.
Kang Ujang Bustomi berusaha mengerahkan segala kesaktian dan amalan-amalan sucinya untuk menghadapi sang dukun. Akhirnya, beliau berhasil mengalahkan sang dukun hingga membuatnya mengakui bahwa pocong keramat tersebut hanyalah sebuah trik atau media untuk mengelabui para korbannya. Berarti pocongnya bukan pocongan kamu, pocongnya berarti benar. Kamu itu setan, kamu itu siluman. Udah jangan banyak bicara, udah. Pulang. Dan sok, apa kamu ngusir saya pulang lagi? Cekek nih sama saya. Saya ambil burung, kamu mau? Jangan, saya punya suami istri. Dengan menggunakan kesaktiannya, Kang Ujang dapat membantu sang dukun mengeluarkan energi jahat dari jiwanya. Sehingga si penipu itu akhirnya menyadari kesalahan dan mengakui kebohongannya. Setelah itu, Kang Ujang kemudian kembali menemui Arifin untuk menyelesaikan misinya sampai tuntas. Tanpa berlama-lama, beliau langsung meminta agar sang perempuan dibebaskan dan ia menyampaikan kekhawatirannya kepada Arifin. Namun, Arifin masih enggan mengakui kesalahan atas ritual sesatnya dan bahkan mencoba mengusir Kang Ujang. Situasi menjadi semakin rumit dan tersulitkan karena sikap keras kepala dari Arifin. Meski begitu, Kang Ujang Bustomi tetap menunjukkan sikap rendah hatinya dan tetap berusaha membangkitkan kesadaran si penipu yang mengaku kiai sesat itu. Di saat Kang Ujang Bustomi berusaha mengajak Arifin agar menyadari bahwa ritual yang dilakukannya merupakan tindakan kejahatan yang dapat menyesatkan umat dan mengubah arah pikirannya. Akan tetapi, yang menjadi masalah besar, apakah Arifin akan pernah sadar dan mengakui kesalahannya? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar bagi para penonton yang menyaksikan kisah ini dengan hati yang geram dan penuh harapan. Mereka berharap bahwa Kang Ujang dapat memecahkan masalah dan menyelesaikan misteri yang ada dalam suasana yang sangat mencekam dan penuh tekanan. Siapa kamu? Kamu yang konon katanya namanya Arifin. Emang iya, nggak salah. Oh. Betul ya yang namanya kayak Arifin. Saya Doraemon. Kiai apa kamu? Jangan bawa-bawa kiai kamu. Kamu itu setan. Bukannya setan, dia yang setan. Siluman kamu. Bukan yang siluman, dia yang siluman. Kamu yang siluman. Lah kamu yang numpakin, Pak. Numpangnya itu syaratnya, saya menolong orang, kasihan itu orang nggak punya anak, mau punya anak, ya itu syaratnya harus begitu. Oh, nggak punya sama anak. saya. Ditumpakin terus kamu ngecerit di dalam. Ya emang. Ya hamil dong, Pak. Bener kamu yang punya anak. Kamu berarti pocong kan? Kamu Ya, berarti kan orang siluman. itu kan kamu yang punya siluman, kamu yang. Lah konon katanya di sini ritual pocong itu kodam-kodam kamu, kodam-kodam apa? Itu dikeramatin. Saya mau ngapain itu masalah kodam-kodam ini syaratnya orang yang mau punya anak ya ini syaratnya. Rumusnya dari mana? Itu harus gini-gini. Oh, harus di gimana? Ada yang ada di ritual sama saya, ada juga. Harus digini-gini ditumpakin. Itu? Berarti kamu suaminya kamu sirap, kamu gendam agar setuju gitu. Di depan kamu kayak gitu. Itu kan suaminya juga setuju mau punya anak, mau diapain aja sama saya. Ya sowak. Udah begitu. Dia yang sawak, kamu yang sawak. Jangan kayak gitu, Pak. Anda jangan ngotor-ngotorin dunia persilatan. Bukannya murninya, jangan menyeramain saya. Udah sekarang pergi. Jadi Anda nggak mau diceramahin? Nggak mau. Kamu pokoknya pergi. Kalau nggak pergi, disobekin mulut kamu sama saya, dipitasin leher kamu sama saya. Bilang bisa lagi. diputusin, hah? Bilang lagi mulut saya diapain? Dipitasin. Saya. Sekali lagi. Nyawa kamu diputusin sama saya. Niat isin mata kaciku saya setan gobek gerem saya cuma orang belum santun tonton lebanan gerawa geraman sik utami.
Dasar udah iya kesini sini. Ampun. Bangun kamu. Lagi ngapain kamu di sini tuh bokong silit kamu? Ini silit kamu. Parah kamu. Kamu mau hamil di sini? Kenapa kamu malah silit situ? Digeplakin sama saya kamu. Dan aja kamu. Parah. Oh kamu mau hamil? Terus dari silit kamu tumpakinnya? Jebol tuh kamu silitnya. Oh sakit. Ngising lara. Muksin kamu. Tahu muksin kamu? Remuk kamu. Parah. Silit remuk kamu diurusin. Parah aja kamu. Diam kamu. Pocong nih. Tuh, silit tuh. Dan aja kamu. Parah. Bangun. Kamu gila. Kamu sudah punya suami. Kenapa kamu malah di sini? Ritual-ritual edan kamu. Ya orang saya pengen punya anak. Berdiri kamu. Hah? Punya anak apa? Saya pengen punya anak. Edan kamu. Terus kamu ditumpakin mau sama si setan itu, siluman. Ya nggak apa-apa, orang saya pengen punya anak. Ya tapi caranya bukan begitu. Tahu nggak caranya nggak begitu? Kasian sama suami kamu. Berarti kamu dolimin suami kamu dong. Ya orang saya juga disuruh. Ya berarti suami kamu lagi kemasukan setan. Kamu jangan kayak gitu. Nggak ada itu kamu ditumpakin jebol tuh kamu. Soak kamu. Pulang kamu. Dan aja kamu. Duduk sini. Buka rambutnya kamu. Duduk yang benar. Muntahin semua setan-setan yang ada dalam dirimu. Keluarin, muntahin. Terus, keluarin. Terus, kutang-kutang, keluarin kamu. Sempak-sempaknya keluarin. Terus, rambut-rambut keluarin semua tuh. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas, relax. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan salah? Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Ketika kamu diuji belum dapat keturunan, bukan seperti ini caranya kamu. Minta sama Allah. Suami kamu juga nasihatin. Keluar kamu. Marah kamu. Duduk kamu di situ. Muntahin semua ilmu setan. Keluarin. Baca istighfar kamu. Astagfirullah. Kamu jangan jahat. Kamu istri kamu diumpanin sama orang. Siluman kamu. Parah, kamu jangan gelap mata.
Ketika kamu belum dikasih turunan sama Allah, kamu yuk bersabar. Saya pengen punya anak. Ya tapi bukan dengan caranya kayak gitu. Kamu sama kuntilanak pocong-pocong ditumpakin. Itu bukan pocong, trijilan itu nyelap. Soak kamu. Parah. Nggak ada. Ya pantas saja itu nanti istri kamu hamil karena ditumpakin sama dia, nge-treat kamu. Parah. Stres kamu. Baca istighfar kamu. Apa yang kamu lakukan? Sama kamu menggadaikan istri kamu dengan cara-cara seperti ini. Gak boleh kamu menggadaikan akidah kamu, menggadaikan iman kamu demi kayak gitu. Kamu ya bukan malah gelap, sekarang lagi terang, gelap Ira. Emang mati lampu. Punya anak banget saya, Mas. Punya anak. Berdoa minta sama Allah. Diseringin, kamu tumpak-tumpakannya, perutnya sering. Kamu sama suami berapa kali sebulan? Karena nggak punya anak, kamu jarang kan diemperutin? Jarang diemperutin saya. Tuh, jarang kamu ngemperutin aja, kamu jarang pengen punya anak. Sebulan seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali. Ya bukan jarang, itu sih kamu doyan, soak kamu. Masa jarang seminggu 3 kali? Saya aja setahun tuh sekali. Soak Ira. Duduk kamu. Iya. Duduk sini, baca istighfar. Sungguh sebuah kisah yang sangat menggemparkan dan tampak di luar batas kemanusiaan yang wajar. Akan tetapi, kisah ini berakhir dengan adanya penyesalan dan kesadaran dari pelaku ataupun korban dalam kisah ini. Yang lebih penting lagi, inti dari kisah ini mengandung pesan moral dan nilai dedikasi bagi seluruh penonton yang menyaksikannya sampai akhir. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya mengekang nafsu dan keserakahan kita dalam mencari kesembuhan. Bahkan, praktik-praktik praktisi mengatasnamakan tokoh agama sekalipun harus selalu diberikan pengawasan agar tidak menyesatkan kita dari kebenaran. Bagaimanapun juga, kebenaran harus selalu ditegakkan dan informasi harus dibicarakan secara transparan agar tidak ada salah paham. Kang Ujang Bustomi juga mengajarkan kita sebuah nilai dedikasi yang kuat untuk menjalankan misi yang diemban dengan sepenuh hati. Dia selalu sabar dan berusaha untuk memahami situasi seorang Kiai Arifin dan menyelesaikannya dengan tegas. Kesabaran dan keberanian untuk memberantas praktik sesat tersebut merupakan cerminan dari nilai dedikasi seorang individu. Selain itu, ketelitian dan keberanian untuk membongkar kebohongan dan menyelesaikan masalah juga menjadi nilai penting dalam kisah ini. Kang Ujang Bustomi berani untuk mengeksplorasi dan menelusuri kebenaran di balik praktik pengobatan yang tidak wajar. Dia juga tidak takut untuk menghadapi dan memberantas kejahatan yang merugikan masyarakat. Kisah ini mengajarkan kita untuk tetap mempertahankan integritas dan moralitas kita, bahkan di saat situasi yang sulit dan tekanan yang sangat besar. Kita harus selalu mengingat nilai-nilai dasar dari bersikap baik pada sesama, berpakilan, dan memiliki standar etika yang baik. Meskipun terkadang kebenaran tidaklah mudah untuk ditemukan, namun hal ini tidak akan menghentikan kita untuk terus berjuang dan menegakkan kebenaran. Dalam akhir cerita, Kang Ujang Bustomi mampu untuk mengembalikan ketenangan dan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat sekitar. Dia membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa semangat juang yang penuh dengan nilai etika, dedikasi yang tinggi, dan solidaritas yang kuat akan membawa cita-cita hidup kita pada puncak kebahagiaan dan kejayaan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan contoh yang baik bagi kita semua. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan semoga juga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun kamu. Hei, duduk. Siapa kamu? Kamu lagi ngapain kamu? Hah? Saya lagi sama... Pulang. Silumannya sudah mati. Kepuh. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Muntahin semua setan-setan yang ada dalam perut. Muntahin. Terus. Tuh, keluarkan cacing-cacingnya kamu. Terus.
tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus, Astagfirullahaladzim. kamu punya suami. Punya. Kenapa kamu punya suami malah di sini kamu? Sama kamu pengen punya anak. Sama. Kamu yang ada nanti anaknya lahirannya curut kamu. Ya salam. Sadar kamu, apa yang kamu lakukan? Salah ritual apa kayak gini? Terus kamu sudah ditumpakin berapa hari kamu di sini? Saya sudah lama di sini. Ada seminggu kamu? Ada Oh seminggu. Ritualnya sehari berapa kali kamu ditumpakin? 3 kali. Oh sehari 3 kali. Urug. Marah kamu yang ada jebol barang kamu. Terus udah hamil udah. Belum. Lah sama aja dia si pocongnya berarti nggak bisa ngambilin. Marah kamu. Turun kamu. Dan kamu semuanya. Turun kamu di situ. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu setan? Bukan saya. Siapa? Ya manusia biasa. Oh manusia biasa. Kamu jahat. Kamu setan. Kamu siluman. Kamu siluman kan? Saya keluarin kamu burungnya kamu. Mau saya hilangin kamu? Mau saya hilangin kamu? Mati dia coba. Kan. Copot kamu bajunya. Berdiri kamu madep sana. Madep sana, madep tembok. Ampun. Apa yang kamu lakukan Anda salah. Ampun. Jangan kamu bawa-bawa praktis. Ampun. Gak usah teriak-teriak kamu, cecek sama saya kamu. Ampun. Marah kamu. Bangun kamu Silip. Ikut saya, ayo. Cepat kamu pulang. Tinggalin tempat ini. Aduh, tempat ini